Teman-teman, jangan sampai lupa pada hal yang kedelapan ini. Lakukan hal yang kedelapan ini supaya ketujuh hal yang akan kita bicarakan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa buat teman-teman dalam rangka untuk meredakan kemarahan atau amarah. Selamat datang di channel and Motive Tree. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dan teman-teman yang berbagi tema-tema atau topik-topik yang ingin kita bicarakan ke depan. Ya, setelah yang baru, selamat bergabung dan mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini selalu baik adanya untuk kita semua. Kita akan bahas terkait dengan 8 hal. 8 hal yang dapat kita gunakan, dapat kita praktekkan atau latih agar kita ketika kita sedang marah, berada pada satu puncak kemarahan, kita dapat segera menyurutkan atau meredakan. Sebab kalau kita tidak terampil, ya, tidak terlatih untuk mengelola atau mengendalikan emosi kita, kemarahan kita, maka ini sangat berbahaya bukan bagi diri kita saja tapi juga bagi orang lain, ya. 8 hal yang ingin saya bagikan itu, yang pertama adalah lakukanlah ya afirmasi positif afirmasi positif setiap hari yang akan nanti membentuk sistem apa yang disebut dengan the best habit, ya, kebiasaan terbaik terkait dengan pengelolaan emosi atau pengendalian diri. Jadi ketika teman-teman bangun di pagi hari, bersyukur ya atas rahmat, nikmat, kehidupan yang diberikan buat kita oleh Sang Pencipta, ya, sehingga kita boleh mengatakan hari ini hari yang baik bagi saya, hari yang merupakan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik, meninggalkan jejak-jejak perilaku atau kehidupan, prestasi yang dapat dikenang sepanjang masa dan orang tahu bahwa di bumi ini, di rumah ini, di kantor ini, di tempat di mana kita tinggal, hidup seseorang yang telah menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya yang bisa dia lakukan. Jadi bangun pagi, katakan, saya baik, saya orang juga baik, ya, saya selalu belajar untuk lebih baik lagi, lebih lembut lagi. Sifat dasar saya adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang bersahabat, mudah untuk diajak bergaul, mudah diajak untuk kompromi, mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang baik, dan tidak cepat marah. Saya orang yang selalu membangun satu pengertian terhadap apa yang dilakukan orang-orang lain. Itu afirmasi yang harus dilakukan bukan hanya sepanjang satu hari, tetapi sepanjang hari sampai selama-lamanya, saya kira, ya. Artinya ketika kita melakukan afirmasi yang terus-menerus, maka itu akan menjadi suatu karakter, ya, tabiat atau sesuatu yang mengakar dalam diri kita, sehingga pada waktu-waktu tertentu kita dengan lebih dimudahkan untuk mengendalikan emosi atau amarah itu. Ketika teman-teman terjebak dalam sikap marah, upayakan menjauhlah dari kumpulan orang-orang, ya. Artinya Anda segera harus membangun jarak, ya, yang jauh supaya katakanlah ibarat bensin, ya, api yang terbakar tidak tersulut dengan bensin, ya, karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi bahan bakar atau sumber pemicu amarah yang jauh lebih merusak lagi. Nah, karena itu Anda pergilah jauh-jauh, ya. Yang saya maksud dengan pergi jauh-jauh, mungkin bisa Anda pergi tidur, atau kemudian Anda pergi membaca, atau bahkan kalau yang saya lakukan selalu saya pergi bekerja di halaman, menyapu, ya, berkebun dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah surut amarahnya, ya Anda bisa berkumpul lagi, ya. Nah, itu jauh lebih baik, lebih mengamankan diri. Ketiga, kita bicara tentang belajarlah untuk selalu siap pada saat yang tidak terduga, ya. Jadi, Anda bersiap-siap, bisa saja Anda tidak bermaksud atau tidak berpikir bahwa Anda akan bertemu dengan satu situasi yang memancing atau memicu rasa marah Anda, atau orang lain tiba-tiba memarahi Anda, maka Anda bisa mengatakan, saya sudah siap, saya sudah tidak kaget lagi, karena memang potensi untuk orang-orang marah itu di sekitar kita itu sangat besar, ya. Ini penting sekali kalau teman-teman sudah siap pada saat yang tidak terduga, ada situasi-situasi yang menjengkelkan yang tidak Anda suka, maka Anda ya fine-fine saja, ya. Jadi menganggap itu sebagai sebuah fenomena
atau realitas keseharian yang memang selalu atau kerap sekali akan ada. Tidak setiap hari orang akan ya menyenangkan Anda. Ya, artinya apa? Anda tidak boleh berpikir menuntut bahwa orang lain akan menyenangkan diri Anda, membahagiakan diri Anda. Karena tugas orang itu paling pertama adalah masing-masing membangun suatu situasi yang menyenangkan dirinya. Artinya ambil tanggung jawab untuk menyenangkan diri sendiri, setelah itu baru menyenangkan orang lain. Dan jangan dibalik, karena Anda tidak mungkin menyenangkan orang lain kalau Anda sendiri atau kita sendiri berada pada situasi yang tidak senang, ya, tidak happy, tidak fun, ya. Jadi selalulah bersikap dewasa. Artinya orang yang bersikap dewasa itu tidak mengharapkan orang menyenangkan dirinya, ya. Nah, kanak-kanak kan selalu ingin seperti itu. Jadi Anda just do it, ya, just life, ya. Hidup saja, jalan saja, beraktivitas saja, lakukan hal-hal yang Anda senangi, buat diri Anda senang, ya. Ekspresi dari rasa kesenangan Anda itu juga sekalipun orang lain tidak berinteraksi dengan Anda, dia bisa ya, senang gitu melihat performa Anda, perilaku Anda yang happy, ya, enjoy, easy going orang bilang, pokoknya ya begitulah, senang-senang begitu. Yang kelima, teman-teman perlu belajar untuk memahami bahwa seperti atau sebagaimana halnya kita mengalami banyak masalah, ya orang lain juga punya masalah mereka. Ya, jadi ketika mereka itu terpicu oleh rasa marah, oleh kondisi yang tidak menyenangkan, tidak happy, maka Anda perlu belajar melihat behind, ya, behind layer, ya, di balik layar-layar itu, ya, di balik lapisan-lapisan emosi, sikapnya itu ada reason, ada alasan-alasan mengapa mereka marah. Dan alasan-alasan itu biasanya adalah masalah. Apakah dia tidak punya uang, anggota keluarganya sakit, atau dia juga sakit, atau kemudian dia baru diberhentikan, atau kemudian dia baru mendapat berita bahwa dia diguncingkan, atau digosipkan begini. Dan banyak sekali syarat, manusia itu syarat dengan masalah. Nah, jadi ketika Anda lihat orang marah, jangan lihat marahnya, jangan bereaksi pada masalahnya. Respon kemarahan itu dengan mencoba untuk melihat jangan-jangan dia punya banyak masalah dan Anda perlu menjadi orang yang menghadirkan diri sebagai solusi dari masalah itu. Jadi bukan orang yang kemudian bereaksi dan kemudian balik memarahi. Wah, itu berat urusannya. Yang keenam berkaitan dengan tadi tanggung jawab Anda untuk membuat orang lain senang, ya. Jadi sekali lagi itu berkaitan dengan bagaimana Anda perlu belajar, ya, learning, ya, by doing, ya. Jadi Anda perlu melakukan proses pembelajaran bagaimana, ya, kalau kita tidak terampil untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan diri kita mesti mengambil sikap sebagai seorang pembelajar. Jadi orang yang mau belajar bagaimana membuat diri ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih ramah lagi, jauh lebih santun lagi, jauh lebih rendah hati lagi, bersikap terbuka untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Tidak ada orang yang karakter seperti itu langsung jadi, ya. Semua diasah. Kepribadian yang lemah lembut, santun, rendah hati itu merupakan sebuah proses, ya. Butuh waktu yang panjang, karena kalau membangun sebuah karakter atau mental itu bukan perkara gampang, teman-temannya. Jadi perlu kita menjadi pribadi yang belajar. Yang ketujuh dan ke-8 ini menarik, teman-teman, ya. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang yang marah, usahakan Anda belajar mengatur napas, ya. Tarik napas yang dalam dan terus lakukan berkali-kali. Tarik napas, tahan, ya, sambil tersenyum memikirkan hal-hal yang baik, dan minumlah air putih yang cukup, ya. Jadi begitu. Jadi jangan lampiaskan dengan hal-hal yang membahayakan, entah makan terlalu berlebihan, entah minum alkohol dan sebagainya, ya, atau menghancurkan barang. Anda cukup tarik napas, ingat afirmasi positif Anda yang baik-baik, kemudian minum air putih, dan yang terakhir ini dia, ya, lakukan setelah Anda tarik napas, Anda minum dan tersenyumlah, ya, senyum saja, dan kemudian lakukan aktivitas Anda. Tidak perlu alasan, senyum saja dan kerjakan lagi, lanjutkan kehidupan, teman-teman. Everything is okay. Segala sesuatu akan membaik. Percayalah.